wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, saya Haris Setiawan, mahasiswa UGM Yogyakarta, kelas Semba 46. Pada kesempatan ini saya akan membahas kepemimpinan Nadiem Makarim dalam membangun Gojek. Pembahasan ini akan mencakup 3 bagian utama. Pertama, latar belakang pribadi dan pendidikan Nadiem. Kedua, apa yang dilakukan Nadiem di Gojek sehingga perusahaan ini berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi digital Indonesia. Ketiga, tipe leadership communication atau komunikasi kepemimpinan yang terlihat dalam gaya kepemimpinan Nadiem. Nadiem Anwar Makarim dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis digital paling berpengaruh di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Dari sisi pendidikan, Nadiem memiliki latar belakang internasional yang kuat. Ia menempuh pendidikan sarjana di Brown University, Amerika Serikat, dan kemudian meraih gelar MBA dari Harvard Business School. Latar belakang pendidikan ini memberi Nadiem cara berpikir yang luas, analitis, dan terbuka terhadap inovasi global. Namun, yang menarik dari Nadiem adalah bahwa ide besar Gojek justru berangkat dari masalah lokal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Sebelum Gojek berkembang seperti sekarang, ojek sudah menjadi bagian penting dari transportasi perkotaan. Banyak orang menggunakan ojek untuk menghindari kemacetan. Tetapi pada saat itu sistem ojek masih sangat informal. Pelanggan harus mencari pengemudi secara langsung di pangkalan, tarif sering dinegosiasikan secara manual, dan pengemudi pun sering menunggu lama tanpa kepastian mendapatkan penumpang. Dari masalah sederhana inilah Nadiem melihat peluang. Ia menyadari bahwa ada ketidakefisienan di kedua sisi. Di satu sisi, pelanggan membutuhkan transportasi yang cepat, mudah, dan dapat diandalkan. Di sisi lain, pengemudi ojek membutuhkan akses yang lebih luas kepada pelanggan agar pendapatan mereka lebih stabil. Dengan kata lain, ada masalah koordinasi antara permintaan dan penawaran. Nadiem kemudian melihat bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan keduanya secara lebih efisien. Gojek didirikan pada tahun 2010. Pada tahap awal, Gojek belum berbentuk aplikasi smartphone seperti yang kita kenal sekarang. Sistem pemesanan awalnya menggunakan call center. Pelanggan menghubungi pusat layanan, kemudian operator membantu menghubungkan pelanggan dengan pengemudi. Model ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi langkah awal yang penting. Dari sini, Nadiem membuktikan bahwa layanan ojek dapat dikelola secara lebih profesional dan terorganisasi. Seiring berkembangnya teknologi smartphone, Gojek kemudian bertransformasi menjadi aplikasi digital. Inilah titik penting dalam perjalanan Gojek. Ojek yang sebelumnya dianggap sebagai sektor informal berubah menjadi bagian dari ekonomi digital. Melalui aplikasi, pelanggan dapat memesan layanan, mengetahui estimasi tarif, melacak lokasi pengemudi, dan memberikan penilaian terhadap layanan. Bagi pengemudi, aplikasi ini membuka peluang mendapatkan pelanggan secara lebih mudah dan lebih luas. Kontribusi utama Nadiem di Gojek bukan hanya menciptakan aplikasi transportasi. Lebih dari itu, ia membangun sebuah ekosistem layanan digital. Gojek berkembang dari layanan transportasi menjadi berbagai layanan lain, seperti pengantaran makanan melalui GoFood, pengiriman barang, pembayaran digital, hingga berbagai layanan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, Gojek bukan hanya menjawab masalah mobilitas, tetapi juga mengubah cara masyarakat Indonesia beraktivitas, bertransaksi, dan mengakses layanan. Dalam konteks kepemimpinan, Nadiem dapat dipahami sebagai contoh pemimpin transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan rutinitas, tetapi juga pada perubahan besar
Pemimpin transformasional memiliki visi, mampu menginspirasi orang lain, mendorong inovasi, dan mengubah cara berpikir organisasi maupun masyarakat. Nadiem menunjukkan karakter ini melalui kemampuannya mengubah persepsi terhadap ojek. Sebelum hadirnya Gojek, ojek sering dipandang sebagai layanan informal dan tradisional. Namun, melalui Gojek, ojek menjadi bagian dari layanan modern berbasis teknologi. Ini bukan hanya perubahan bisnis, tetapi juga perubahan sosial. Profesi pengemudi ojek menjadi lebih terhubung dengan sistem digital, pelanggan mendapatkan layanan yang lebih mudah, dan UMKM mendapat akses lebih luas melalui platform seperti GoFood. Ada beberapa hal penting yang dilakukan Nadiem di Gojek. Pertama, ia membangun visi besar. Gojek tidak berhenti sebagai perusahaan transportasi. Visi yang dibangun adalah menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Visi ini penting karena memberi arah bagi pertumbuhan perusahaan. Tanpa visi yang besar, Gojek mungkin hanya akan menjadi aplikasi pemesanan ojek. Tetapi dengan visi ekosistem, Gojek berkembang menjadi platform multi layanan. Kedua, Nadiem membangun inovasi yang berangkat dari problem solving. Ia tidak memulai dari pertanyaan, teknologi apa yang bisa kita buat, tetapi dari pertanyaan, masalah apa yang dialami masyarakat dan bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikannya. Pendekatan ini sangat penting dalam dunia bisnis modern. Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan nilai bagi pengguna. Ketiga, Nadiem berhasil membangun jejaring antara berbagai pemangku kepentingan. Gojek melibatkan pelanggan, pengemudi, restoran, UMKM, investor, regulator, dan karyawan. Mengelola hubungan dengan begitu banyak pihak tentu membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Nadiem harus mampu menjelaskan visi perusahaan kepada investor, membangun kepercayaan pelanggan, memotivasi karyawan, dan meyakinkan para mitra bahwa mereka adalah bagian penting dari ekosistem Gojek. Selanjutnya, mari kita bahas tipe leadership communication Nadiem Makarim. Menurut saya, komunikasi kepemimpinan Nadiem dapat dilihat sebagai kombinasi dari 4 tipe: visionary communication, transformational communication, entrepreneurial communication, dan human-centered communication. Pertama adalah visionary communication, yaitu komunikasi yang berfokus pada penyampaian misi masa depan. Nadiem mampu mengkomunikasikan bahwa Gojek bukan sekedar aplikasi, tetapi sebuah perubahan cara hidup. Ia membawa gagasan bahwa teknologi dapat memecahkan masalah sehari-hari masyarakat Indonesia. Komunikasi visioner seperti ini penting karena orang tidak hanya diajak menggunakan produk, tetapi juga diajak percaya pada perubahan. Kedua adalah transformational communication. Dalam komunikasi transformasional, pemimpin berusaha menginspirasi orang lain untuk bergerak melampaui kebiasaan lama. Nadiem harus meyakinkan banyak pihak bahwa ojek bisa masuk ke dalam sistem digital. Pada masa awal, gagasan ini tentu tidak mudah diterima. Pengemudi perlu diyakinkan bahwa aplikasi dapat membantu mereka. Pelanggan perlu diyakinkan bahwa layanan ini aman dan dapat dipercaya. Investor perlu diyakinkan bahwa model bisnis ini memiliki potensi besar. Dalam hal ini, komunikasi Nadiem berperan penting untuk membangun keyakinan kolektif terhadap perubahan. Ketiga adalah entrepreneurial communication. Sebagai pendiri startup, Nadiem perlu berkomunikasi dengan gaya yang cepat, lugas, persuasif, dan berorientasi pada peluang. Dunia startup bergerak sangat dinamis. Pemimpin harus mampu menyampaikan ide secara sederhana, mengambil keputusan cepat, dan menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar.
Gaya komunikasi seperti ini tampak dalam cara Gojek berkembang dengan cepat dari satu layanan ke layanan lain. Keempat adalah human-centered communication. Ini berarti komunikasi yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Gojek bukan hanya soal teknologi, tetapi soal manusia. Pelanggan yang ingin hidup lebih praktis, pengemudi yang ingin memperoleh penghasilan, dan UMKM yang ingin memperluas pasar. Nadiem sering dikaitkan dengan pendekatan yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna. Pendekatan ini membuat komunikasi kepemimpinannya terasa lebih dekat dengan persoalan nyata masyarakat. Namun, kepemimpinan Nadiem di Gojek juga tidak lepas dari tantangan. Model bisnis platform digital menghadapi berbagai isu, seperti kesejahteraan mitra pengemudi, persaingan ketat dengan kompetitor, regulasi transportasi, serta tuntutan keberlanjutan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak cukup hanya menghasilkan inovasi. Pemimpin juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan, kepentingan mitra, kepuasan pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Nadiem Makarim merupakan contoh pemimpin transformasional karena ia mampu melihat masalah lokal sebagai peluang inovasi, membangun misi besar, dan menggerakkan banyak pihak untuk masuk ke dalam ekosistem digital baru. Di bawah kepemimpinannya, Gojek tidak hanya menjadi perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi simbol perubahan dalam ekonomi digital Indonesia. Leadership Communication Nadiem dapat dirangkum dalam 4 karakter utama: visioner, transformasional, entrepreneurial, dan human-centered. Ia menggunakan komunikasi untuk menyampaikan visi, membangun kepercayaan, menggerakkan perubahan, dan menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat inovasi. Dengan demikian, pelajaran penting dari kepemimpinan Nadiem adalah bahwa seorang pemimpin transformasional tidak selalu memulai dari ide yang rumit. Kadang-kadang transformasi besar justru berawal dari kemampuan melihat masalah sederhana yang dialami banyak orang, lalu menyelesaikannya dengan cara baru yang lebih efektif. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.